Oke, langsung pada narasumber kita yang kedua pada sore hari ini, Sayyidul Habib Ahmad Bafaqih, ya. Mana beliau kita ketahui seorang pendakwah muda, seorang habib muda yang berasal dari Lawang Malang, benar Habib. Sekarang bermukim di Muling Pasuruan dan membuka pesantren di sana Habib. Buka pesantren di sana juga kita akan mendengarkan dari beliau Habib. Mungkin Habib pertama yang kita ingin ketahui dari seorang Habib Ahmad Bafaqih, pesan-pesan dari seorang Habib, ya, dari seorang Habib kepada para pemuda milenial di zaman sekarang Habib. Yang mana kita ibaratkan pemuda sekarang ini Habib hidup di tengah zaman yang serba abu-abu, ya. Gak jelas yang mana yang benar, yang mana yang salah, ya. Yang mana yang harus diikuti, yang mana yang harus dijadikan panutan. Jadi pesan Habib kepada para pemuda yang mana kebanyakan dari mereka, ya, atau mungkin bisa kita katakan semuanya, ini pasti terjun di sosial media. Mereka punya Instagram, mereka punya Facebook, mereka punya TikTok dan lain sebagainya. Jadi pesan Habib agar kita ini bisa bijak di dalam mencari ilmu, ya. Kita ketahui para pemuda ini meskipun kita sering kalah oleh nafsu mereka, sering kalah oleh syahwat mereka, sering terjatuh, ya, pada hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka pada intinya merupakan sosok-sosok yang haus ilmu, haus akan ilmu-ilmu agama wabil khusus. Jadi pesan Habib bagaimana kepada para pemuda, para milenial agar tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan. Bismillah. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Kita ini sebenarnya lagi ngumpul santai. Cuman alhamdulillah sebagaimana beliau katakan tadi, ini kita serius tapi santai, gitu ya. Nah, berarti 50-50 antara serius Santai dan tapi ilmiah. Santai tapi ilmiah, masyaallah Haji. Sebagaimana tadi dari sumber pertama, akhina Syekh Muslim atau Ramuntabah Hasyir, beliau menyampaikan banyak, masyaallah, tentang Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, luar biasa. Kemudian beliau Lora Ismail yang seharusnya saya cukup tidak terima kalau beliau jadi host. Ya, sama. Serius. Saya nggak terima kalau beliau jadi host. Seharusnya kita banyak menggali dari beliau. Ya, serius. Beliau adalah orang yang luar biasa untuk menyebarkan ilmu, faedah-faedah langka yang saya jujur mungkin termasuk dari followers yang sering screenshot. Kalau antum mau tanya pasukan screenshot mungkin bisa saya tanya. Pasukan screenshot berarti ya, termasuk pasukan screenshot. Iya. Jadi ada squad screenshotnya beliau ini. Screenshot squad. Ismail Screenshot Squad. Serius banyak, masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah, masya Allah. Maka sebenarnya kalau saya suruh menyampaikan itu semuanya, ya saya inspirasinya dari beliau. Apa perlu beliau hanya yang menyampaikan? Lah. Bisa. Masya Allah. Jadi kalau beliau mengatakan tadi posisi, ya dengan husnudzon beliau menyampaikan saya bagaimana anak pemuda yang banyak yang jatuh dalam jurang kemaksiatan, mereka yang bikin begini, bisa jadi saya adalah satu di antara mereka. Ya, jadi cuman saya kebetulan aktif di Instagram dan ada kepingin lah dikit-dikit saya ngambil dari kitab, faedah-faedah termasuk dari beliau dan teman-teman untuk menyebarkan lagi di Instagram saya, meskipun yang lihat hanya beberapa orang saja. Alhamdulillah. Istilah untuk dakwah di milenial itu kalau kita pikir-pikir itu baru muncul beberapa tahun ke belakang. Padahal millennials itu kan artinya adalah orang anak-anak yang lahir tahun 2000-an. Milenial kan, anak-anak yang tahun 2000-an. Tapi baru muncul beberapa tahun yang lalu. Nah, kenapa kok harus muncul itu? Kalau kita lihat ternyata itu karena semakin semaraknya media sosial. Dan semakin banyaknya teman-teman yang nongkrong di sana. Maka ada yang mengatakan, kenapa kok orang-orang itu lebih tertarik untuk tidak ceramah di masjid, tapi lebih banyak ceramah atau memberikan wasiah, memberikan nasihat di media sosial? Karena anak-anak muda nongkrongnya, karena mereka nongkrongnya di media sosial, nggak nongkrong di masjid. Mereka agak sedikit canggung kalau masuk masjid. Dikira kalau masjid itu hanya orang-orang suci, orang-orang tua. Makanya masuk orang-orang muda, anak-anak muda yang aktif di masjid itu luar biasa. Nah begitu, maka harus ada kesadaran dari orang-orang yang berilmu, dari orang-orang yang berkompeten untuk itu, untuk betul-betul terjun di media sosial, termasuk Akhina yang tadi insya Allah nanti akan menyampaikan beliau ya, termasuk teman-teman yang kumpul di sini, untuk betul-betul menyampaikan itu semuanya. Tanpa kita sadari, termasuk saya Al-Faqir, kok kebetulan ketika ada yang DM atau memberikan suatu pertanyaan,
itu mereka akhirnya bisa saya ambil kesimpulan mereka betul-betul awam. Ada mereka betul awam dan betul-betul pertanyaannya itu yang nggak kita sangka-sangka. Pertanyaannya itu kayak ya Allah masa ini aja nggak tahu sih. Serius. Masa ini Bukan ditanya. saya merasa lebih dari dia Iya, ya, tapi iya. kok bisa gitu loh, kok tanyanya begini gitu loh. Apa pertanyaan? Salah satunya yang saya sebutkan ya, Beb, kalau saya habis wudhu, nyentuh ibu saya batal nggak wudhu saya? Loh, terus selama ini Anda nggak pernah salaman sama ibu? Kan gitu, kayak seakan-akan kan begitu. Masalah salah tanya sama ibu aja, gimana Beb? Batal Beb ya? Saya jawabnya, ya begitulah. Pokoknya saya jawab ya enggak batal dan sebagainya. Karena ya saya tahu karena mereka betul-betul awam gitu, enggak apa-apa. Nah gitu, maka betul-betul harus terjun, ya, dan harus kita tampakkan bahwasanya kita ini welcome. Kita ini ayo, monggo saya mau tanya. Makanya saya bersedia ngasih taruh kolom komentar itu bukan saya sok pinter. Karena semua saya ngambil dari termasuk Rai Ismail dan juga dari kitab-kitab. Enggak langsung saya dari otak saya dari luar kepala saya jawab semuanya, enggak, semua saya ambil murni daripada kitab dan beberapa referensi serius. Masya Allah. Saya tidak berani, saya semuanya ngambil daripada serius, enggak bohong. Saya nggak mengada-ngada. Soalnya banyak bilang, masya Allah Habib masih muda tapi berilmu. Itu husnudzannya antum semua. Nah maka itu tadi ya, perlu Instagram, termasuk akhirnya ini di TikTok, karena TikTok ini sepertinya lebih dark daripada Instagram. Serius, coba anda lihat yang lebih dark. Ya, termasuk akhirnya Syekh Muslim ini bilang nggak berani untuk masuk TikTok. Nggak berani. Beb, saya mau masuk TikTok, Nggak berani. dilarang sama dia, Beb. Iya. Kayaknya takut disaingi, Beb. Masya Allah. Nah, jadi memang perlu masuk untuk di Instagram, termasuk di TikTok, di Facebook, atau di all medsos. Semua media sosial itu perlu masuk. Karena apa? Saya teringat dalam surat Al-Isra ayat 81 Allah berfirman, "Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil." Ya, batil ada semuanya di Instagram, terlebih di TikTok dan sebagainya media sosial. Kita harus menjadi al-haq. Kita harus orang yang menjadi penyampai daripada kebenaran. Nyelang Bib. Kemarin Habib Husain Haddar itu bilang, "Ya Husain, wazahaqul batil," katanya. Husain masuk TikTok, batil hilang semua. Yang joget-joget betul. Jadi perlu adanya orang-orang yang berkompeten untuk masuk di media sosial tersebut. Bagaimana katanya tadi, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Karena setiap insya Allah batil itu akan betul-betul hilang sudah dengan adanya hak. Dengan beliau-beliau influencer, beliau yang betul-betul menyampaikan daripada ilmu-ilmu yang luar biasa yang bisa menyadarkan mereka. Karena saya juga dapat cerita dari Akhina Husain ini, ada beberapa yang sadar, yang mungkin mereka yang dia kayak agak ke perempuanan ya, orang bilang banci, Bukan wanita. ya, tapi bisa sadar menjadi laki-laki seutuhnya. Ada yang sadar begini, termasuk bisa berteman dengan orang-orang yang Nasoro, akan tapi akhirnya bisa sadar dengan membawa Islam yang betul-betul lembut dan sebagainya. Perlu, ya. Maka sesuai dengan hadis Nabi, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Berilah kemudahan. Ya, yassiru wa la tu'assiru, jangan kasih kesulitan. Jangan dikasih yang sulit-sulit, yang kita kasih mudah-mudah aja mereka. Ya, kasih penjelasan yang mudah ya, terus kasih kalau misalkan ini orang-orang awam itu kalau misalkan memang kesusahan untuk mengambil pendapat fikih yang berat, dikasih yang mudah. Ya, dikasih yang mudah. Wa basyiru, kasih kabar gembira. Termasuk Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau pernah mengatakan bahwasannya kalau kita memberikan permulaan daripada dakwah dan juga daripada pengajaran, kemudian kita kasih kabar tentang neraka, akan hancur dakwah tersebut. Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau mengatakan seperti itu. Maka untuk cara dakwah pertama adalah kita kasih kabar-kabar gembira. Surga, nikmat, Islam. Ada ad-dinu yusrun. Ini semuanya agama ini adalah agama yang mudah. Ya, kita kasih kabar seperti itu. Kemudian setelah itu ketika dia sudah kuat, kita kasih kabar neraka agar mereka akhirnya tidak mudah-mudah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tunafiru, jangan bikin mereka lari. Akhirnya mereka lari kalau misalkan kita nggak kasih itu semuanya. Mudah-mudahan ya, kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Al-Fagir ini juga yang influencer kecil sekecil-kecilnya ya, mudah-mudahan bisa menjadi bagian kecil dari ribuan penebar kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Al-Fagir. Sekian, terima kasih. Saya juga ingat Habib, apa yang disampaikan Habib, saya ingat apa yang disampaikan Gus Bahar. Nah, Jadi beliau mengatakan kita ini sebagai seorang dai, seorang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala harus bisa
menjadikan agama ini kepada mereka, menampilkan agama sebagai suatu hal yang asyik dan menyenangkan. Karena mereka ini ya orang-orang yang bermaksiat, minum khamr dan lain sebagainya, ya. Mereka ini menganggap bahwa di situ ada kenikmatan, ya. Di situ ada hal yang membuat mereka senang, membuat mereka bahagia. Karena apa? Karena mereka menganggap pengajian ini berat, ini pengajian ini gak asik, pengajian ini gak ada senang-senang. Jadi itu yang membuat Misbah ini pengajiannya banyak diselingi dengan humor, candaan dan lain sebagainya. Beliau ingin mengatakan bahwa saya ini ingin menunjukkan bahwa ngaji itu juga bisa asik gitu loh. Ngaji ini juga bisa menyenangkan. Jadi bukan cuma maksiat aja yang bisa senang. Ngaji juga bisa senang. Dan terakhir Habib, saya dari dulu ya, saya Lara Muntaqwa juga memiliki pendapat yang sama. Punya pendapat Habib Ahmad bin Faqih ini orangnya Masya Allah sangat nyantai, sangat rendah hati Masya Allah. Dan juga seakan-akan nggak menunjukkan kehabibannya gitu. Masya Allah. Padahal banyak ya, Habib, banyak sebagian Habib ini mungkin eksklusif Habib, tertutup, eksklusif dan hanya bergaul dengan kalangan tertentu. Ya, mungkin gimana mungkin bisa ada pesan dari Habib ya, seorang Habib, seorang zuriyah Rasulullah SAW bisa menjaga hati dari rasa sombong, ujub dan lain sebagainya. Nah, saya akan menjawab no komentar. Karena sejatinya ya karena memang saya nggak masuk dengan apa yang beliau sifati tadi. Serius. Saya yang lebih tahu daripada diri saya sendiri daripada enggak. Serius. Ini kalau saya bisa sombong, satu kalimat yang saya ucapkan, saya lebih tahu diri saya sendiri daripada antum. Jangan baper Bib. Baper ini suasananya. Antum ini bawaan nuansa baper ini aku. Ini kita Kelas jadi intinya ya kita ini ya kita banyak alhamdulillah termasuk Al-Faqir ikut manhajul Habib Umar bin Hafid yang mana beliau betul-betul memberikan nasihat kepada kita untuk ittiba'us salaf dengan para salaf. Jadi kita ini sejatinya orang-orang kayak kita gini adalah orang-orang yang hanya meniru. Kita ini orang-orang awam terutama ya Al-Faqir yang terutama itu adalah orang-orang yang hanya bisa meniru saja. Ya, makanya betul almaru ala dini khalili. Kalau antum kumpulnya sama orang-orang yang baik, maka antum akan terus baik. Maka usahakan begitu saja udah. Al-Faqir tidak berangkat dari diri sendiri. Al-Faqir, masya Allah, alhamdulillah. Cuman mungkin termasuk diuntungkan dengan lingkungan yang insya Allah lumayan sehat. Ya, alhamdulillah di pondok pesantren dari dulu kumpulnya dengan beliau-beliau di media sosial pun kumpulnya dengan orang-orang yang baik. Juga alhamdulillah pada siang hari ini, sore hari ini bisa kumpul dengan orang-orang baik. Maka ini sebenarnya bisa membentuk. Jadi kalau bertanya, misalkan beliau tadi menyifati seperti itu, maka bisa jadi jawabannya adalah karena saya kumpul dengan beliau-beliau. Amin. Amin. Apanya yang diamin? Ya amin. Dibilang lingkungan yang bagus, kita dibilang lingkungan yang bagus. Kita lanjut ke pembicara ketiga kita. Ini seorang influencer yang memiliki jutaan umat di TikTok dan Telegram. Yang mana FYI ya buat kalian. FYI ya, bener ya? FYI. Ini maksudnya udah diundang oleh berbagai televisi ya. Televisi nasional banyak yang ngundang. Nggak akan saya sebut ini namanya. Sebutin Jangan. Kode etik jurnalistik. Oh iya siap.